Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Ibu, yaitu Pak Arifin. Kali ini saya akan menyampaikan dana BOP PAUD. Ya. Nah, BOP PAUD itu adalah dana BOS yang untuk PAUD namanya BOP. Tetapi kalau untuk pendidikan dasar di menengah namanya BOS. Ya. Tapi kalau untuk PAUD namanya BOP. Ya. Nah, BOP ini berdasarkan Juknis yaitu Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022. Ya, ini masih baru Bapak Ibu ya. Langsung saja di Permen nomor 2 tahun 2022 di Juknisnya itu untuk pasal 3 Satuan Pendidikan Penerima Dana BOP PAUD itu merupakan satuan PAUD yang meliputi 1. Taman kanak-kanak, ya, 2. Kelompok bermain. Nah, 2 kelompok bermain. 3. C. Taman penitipan anak. Ya, taman penitipan anak. D. Satuan PAUD sejenis. E. Sanggar kegiatan belajar. Dan yang terakhir, pusat kegiatan belajar masyarakat. Nah, ini yang dimaksud dengan dana BOP PAUD, yaitu untuk terkenalnya yang dulu itu BOS ya. Nah, tapi kalau untuk PAUD BOP. Ya. Nah, kemudian yang menerima tadi, yang berhak menerima itu ada 6 kelompok Bapak Ibu ya. Kemudian yang dana BOP PAUD ini, ya, ada dana BOP PAUD untuk reguler dan ada dana BOP PAUD untuk kinerja. Nah, sekarang yang kita bahas yaitu untuk reguler ya, untuk reguler. Jadi Bapak Ibu yang TK-TK itu termasuk yang reguler Bapak Ibu ya, karena TK nanti ada juga yang TK penggerak apa ya, ini tidak masuk di reguler. Nah, di dalam penggunaannya ini terdapat di persyaratannya ini persyaratan penerima itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Memiliki nomor pokok sekolah nasional terdaftar pada Dapodik ya. Nah, jadi punya nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik ya, ini syaratnya. Kemudian telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik ya secara real di satuan pendidikan yang kemarin sudah diisi paling lambat 31 Agustus ya, tahun anggaran ya. Kemudian memiliki izin operasional Bapak Ibu ya. Nah, izin operasional untuk menjalankan pendidikan PAUD ya. Nah, dan ini harus sudah ditembuskan dengan di Dapodiknya. Karena kalau tidak memiliki izin operasional tidak bisa ya. Kemudian memiliki rekening ya atas nama satuan pendidikan. Karena untuk nanti untuk mencairannya itu langsung ke rekening yang bersangkutan. Dan tidak merupakan satuan pendidikan kerjasama. Nah, ini yang kemarin sudah saya bahas tentang sekolah kerjasama itu yang bagaimana ya. Ini tidak masuk di sekolah kerjasama. Nah, sekarang dana PAUD reguler tahun anggaran 22 paling lambat yaitu tanggal 7 Desember 2021. Ini sudah menyampaikan kondisi realnya. Nah, sekarang ini sudah masuk di bulan Februari, maka sekarang mari penggunaannya sekarang ya. Nah, ini penggunaannya. Langsung kita masuk kepada penggunaan dana PAUD, BOP PAUD. Penggunaan dana BOP PAUD ini ya. Nah, penggunaan dana BOP PAUD ini digunakan untuk apa saja? 1. Untuk penerimaan peserta didik baru ya, untuk BOP PAUD ya. Yang kedua, untuk pengembangan perpustakaan atau layanan pojok baca. Nah, jadi untuk beli buku-buku perpustakaannya ya, kemudian kebutuhan meja dan sebagainya, ini termasuk untuk masuk pengembangan perpustakaan, layanan pojok baca ya. Kemudian yang ketiga, untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain. Jadi untuk PBM, untuk biaya-biaya proses PBM ini bisa dibiayai lewat BOP Bapak Ibu ya.
Dan yang keempat, untuk melaksanakan kegiatan evaluasi atau asesmen pembelajaran dan bermain. Jadi ini bisa untuk evaluasinya, untuk menyusun kisi-kisinya, menyusun soal-soalnya, untuk cetak soalnya, ya, untuk UTS, UAS. Nah ini bisa dilaksanakan di sini. Kemudian untuk pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan. Nah ini termasuk kebutuhan di dalam operator sekolah TU ya. Ini di dalam TK itu butuh sekali administrasi TK atau PAUD ya. Kemudian yang berikutnya untuk pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, untuk pengembangan PKB-nya ya. Untuk PKB-nya contohnya ada diklat-diklat atau pelatihan-pelatihan ya. Ini bisa masuk di pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan ya. Nah, ya tentunya yang diakui ya, termasuk nanti kalau mendapatkan sertifikat yang diakui. Dan yang berikutnya adalah pembiayaan langganan daya dan jasa. Nah, daya dan jasa ini termasuk untuk bayar telepon, untuk bayar listrik, untuk bayar speedy, internet, ini termasuk pelayanan daya dan jasa. Dan berikutnya adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana. Ya, banyak ini prasarana-prasarana, baik tentang bangku-bangkunya, meja, almari, kemudian perawatan ringan yang ada di gedung-gedungnya ini, perawatan ringan itu boleh ya, kalau ringan. Ya. Apa genteng yang bocor, ya, kemudian ada sanyu yang rusak, ini untuk sarana dan prasarana. Sedangkan yang berikutnya, penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan. Nah ini Bapak Ibu, jadi umpama aja membuat membuat ini Bapak Ibu ya, untuk kebersihan ya. Ini cuci cuci tangan, kemudian ada sanitizer ya. Nah, ini juga bisa untuk kesehatan tangan anak-anak supaya tidak kena virus ya, yang sekarang ini lagi melanda kota Indonesia, negara Indonesia. Nah, kemudian untuk pembayaran honor ya, ini bisa untuk pembayaran honor. Kemudian untuk pembiayaan yang terdiri dari pengembangan sumber daya manusianya, pembelajaran dengan paradigma baru, digitalisasi sekolah, dan perencanaan berbasis data. Nah, ini boleh Bapak Ibu digunakan untuk ini ya. Sehingga umpama aja Bapak Ibu mengadakan kegiatan yaitu untuk bagaimana mengajar yang berinovasi itu. Nah ini termasuk digunakan untuk yang nomor 2 ini yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian guru-gurunya ikut didatangkan narasumber untuk melatih bagaimana cara mengoperasikan laptop dan bagaimana membuat PowerPoint. Ini termasuk nomor 3 digitalisasi sekolah ya. Nah, itu Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah hal-hal yang diperbolehkan untuk belanja dana BOP. Tetapi Bapak Ibu jangan sampai keluar dari apa yang sudah ditentukan di sini. Ya. Jangan sampai keluar dari yang ditentukan ini, nanti akan bermasalah Bapak dan Ibu ya. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa Bapak Ibu subscribe, kemudian komen dan tekan tombol loncengnya, share ke teman-teman. Itu akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.